Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja. Oke. Aku merasa ada seseorang di sini yang ingin memiliki komitmen dengan kamu, ya. Dia saat ini tuh orang yang memang lagi fokus pada abundance, ya. Saat ini dia sedang memanifestasikan diri pada keberlimpahan secara materi, ya. Jadi kalau aku rasa di sini dia mungkin lagi nggak fokus ke kamu atau lagi tidak bersama kamu. Cuman dia sadar, dia tahu bahwa siapa sih yang memang hati dia inginkan itu kamu. Ya, kamulah yang mampu membuka hatinya yang dulu sempat dia tutup, ya, sempat dia kunci, ya, kayak itu tuh ada heart with a key, ya. Jadi hatinya itu sudah terbuka oleh rasa cintanya ke kamu. Jadi kamulah sosok seseorang yang mampu membuka hatinya yang selama ini tertutup, ya. Dia juga adalah orang yang mungkin dulu pernah mengkhianati kamu, menusuk kamu dari belakang, ya, mengkhianati kamu. Mungkin dia pernah berselingkuh dari kamu, ya, atau berpisah dengan kamu, ya, intinya mengkhianati kamu lah. Dia ini tuh sudah ini ya, udah kecanduan banget sama kamu. Dia sangat memiliki obsesi, ya. Dia memiliki obsesi loh sama kamu, ya. Bahkan aku lihat juga ada sifat pengontrol sih dari dia. Sehingga saat ini tuh sebenarnya dia cinta, cuman dia pintar sekali mengontrol perasaan dia sehingga seolah-olah dia telah memblok hati dia untuk kamu. Ya, berarti saat ini tuh kayak ada sifat manipulatifnya yang sedang dia lakukan. Sebenarnya dia cinta tapi dia kayak seolah-olah pura-pura kayak nggak butuh kamu. Jadi saat ini tuh kayak sedang menghindari kamu, ya. Sedang menghindari kamu, kayak memblokir kamu atau apa ya, ya, lagi menarik diri dari kamu kalau aku lihat di sini, ya, karena ada sifat addiction, ya. Sebenarnya dia ini kecanduan banget sama kamu, tapi mungkin tidak dia tunjukkan sebenarnya perasaan dia sama kamu. Dia sedang mengontrol perasaan dia sama kamu. Ada situasi di sini dia itu takut akan sebuah relationship, ya. Dia ini sebenarnya dia masih takut akan suatu hubungan. Kenapa? Karena di sini mungkin dulu itu dia punya trigger. Dulu mungkin dia pernah menjalani hubungan dengan seseorang, pas lagi sayang-sayangnya dia ditinggalkan oleh orang itu. Sehingga itu menjadi suatu trigger dia terhadap kamu saat ini. Saat ini dia lagi sayang-sayangnya sama kamu, dia takut banget akan ditelantarkan oleh kamu. Dia takut situasi yang dulu pernah dia alami itu terulang saat sama kamu sekarang, kayak gitu. Makanya di sini dia masih menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Sebenarnya dia tuh kecanduan, dia cinta banget sama kamu, tapi dia seolah-olah tidak memiliki perasaan itu ke kamu. Ya, ada sikap manipulatif dari dia yang sedang dia lakukan terhadap kamu. Jadi di sini mungkin kamu merasa kayak, aduh, nggak dihargain, nggak dianggap spesial oleh dia, seperti itu ya. Kamu merasa kayak, iya, bukan siapa-siapa kayaknya sih aku mah, gitu ya. Itulah yang kamu rasakan. Tapi sebenarnya di sini tuh dia memiliki perasaan yang kuat sama kamu. Cuman ya itu, kayaknya dia ini punya trauma dari masa lalu, ya. Aku takut menghubungimu, kata dia. Ada rasa ketakutan, ada rasa takut dari dia untuk menghubungi kamu, ya. Entah apa yang membuat dia takut, bisa jadi karena triggernya ini, atau mungkin dia merasa bersalah. Sebenarnya dia cinta sama kamu, tapi pura-pura dia tidak cinta. Seperti itu, sehingga dia ada rasa takut sama kamu.
Tuh, I'm so attracted to you. Jadi dia tuh benar-benar tertarik banget sama kamu sejak awal ya. Sejak awal kalian bertemu dia tuh udah tertarik banget sama kamu sebenarnya. Cuman ya itu dia pinter mengontrol perasaan dia sehingga seolah-olah kayak biasa aja, kayak kamu bukan siapa-siapa, kayak kamu bukan sosok seseorang yang spesial dalam hidupnya. I wish I could take back my words. Bahkan mungkin dia pernah mengucapkan kalimat yang mungkin menyakiti kamu atau membuat perspektif yang apa ya, yang seolah-olah ya dia nggak butuh kamu kayak gitu. Ya, intinya kalimat itu pernah menyakiti kamu. Nah, itu pengen dia tarik kembali. Dia berharap dia bisa menarik kembali kata-kata yang dulu pernah dia utarakan ke kamu dan nampaknya kata-kata itu adalah kata-kata yang menyakiti kamu atau akhirnya merubah hubungan kalian gitu, yang tadinya baik-baik saja akhirnya jadi hancur. Ada masalah tentang materi yang sedang dia alami saat ini dan ini sedang dia tutup-tutupi dari kamu. Dia tidak mau kamu tahu tentang masalah materi dia. Mungkin dia nggak mau kelihatan rendah di mata kamu, tidak mau kelihatan lemah. Ya mungkin dia dulu selalu bilang bahwa dia orang yang mapan, yang kaya raya, tapi ternyata dia sebenarnya orang yang sulit secara keuangan ya. Dia nggak mau memperlihatkan kemiskinan dia dari kamu karena mungkin dulu dia mengakunya sama kamu itu orang kaya gitu lah ya. Dan saat ini tuh dia sudah mengerti tentang apa ya, koneksi di antara kalian, ikatan di antara kalian ya. Dia sudah mengerti tentang betapa kuatnya ikatan di antara kalian. People, okay. Saat ini tuh dia sudah nggak peduli lagi dengan omongan-omongan orang yang apa ya, menghasut tentang kalian. Mungkin orang-orang itu pernah bilang bahwa kamu nggak pantas dengan dia, atau ya ada orang-orang yang mungkin dari pihak ketiga di antara kalian mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Dia udah nggak peduli lagi. Dia sekarang sudah mengikuti apa yang dia rasakan. Dia mengikuti kata hatinya, ya, bahwa memang kamulah orang yang dia cintai. Karena di sini kan dia dulu sempat menghadirkan pihak ketiga ya, atau mengkhianati kamu. Sehingga saat ini dia sudah tidak mau lagi mendengarkan omongan-omongan orang yang bilang kamu nggak cocok sama dia atau gimana gitu ya. Dia sudah tidak peduli saat ini. Oke, the Fool. Ya, aku lihat di sini memang kamu dengan dia sempat menjalin suatu hubungan dan sejujurnya dia merasa bersyukur banget ya, pernah memiliki kamu atau pernah menjalani hubungan dengan kamu atau kamu hadir di kehidupan dia. Itu dia sangat-sangat bersyukur banget dengan kamu. Kenapa? Karena di sini kamu mampu memberikan dia kebahagiaan, kamu mampu memberikan dia rasa nyaman. Tapi sayangnya ada rasa tidak aman dari si dia yang membuat hubungan ini akhirnya goyah, akhirnya hancur. Kenapa? Yaitu mungkin dia punya rahasia, punya kebohongan ya, yang mungkin dia awal ngomongnya sama kamu bahwa dia orang kaya, ternyata nih ada masalah secara materi. Mungkin dia bangkrut, mungkin dia memang sebenarnya bukan orang dari orang kaya, mungkin dia orang yang pas-pasan seperti itu ya, sehingga dia merasa tidak aman dengan kamu. Akhirnya dari satu kebohongan menimbulkan kebohongan lain, akhirnya yaitu dia merasa tidak aman dengan kamu. Setiap kamu apa ya, bertanya tentang siapa jati diri dia sebenarnya, dia mulai tidak merasa aman dengan kamu, mulai merasa harus menutupi kebohongan terus gitu ya, tentang kebohongan yang awal sudah dia buat gitu ya. Sehingga inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya goyah. Apalagi di sini dia itu melihat bahwa kamu itu orang yang sangat baik hati banget. Kamu selalu memberi dia terus, sedangkan dia tidak pernah memberi kamu mungkin gitu ya. Sehingga dia merasa kayak nggak aman sama kamu, merasa kayak apa ya, insecure sama kamu seperti itu ya. Dia ingin adanya hubungan itu dia ingin adanya hubungan yang take and give gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar menerima dari kamu, tapi dia juga ingin memberi kamu juga. Tapi sayangnya gimana mau memberi, secara keuangan aja dia bermasalah ya. Mungkin dia punya hutang, mungkin dia punya cicilan, mungkin dia punya tanggungan apa seperti itu, sehingga dia tidak bisa take and give dengan kamu, cuman bisanya menerima dari kamu. Mungkin selama ini kamu selalu memberi dia uang, tapi dia tidak pernah memberikan uang kepada kamu seperti itu. Jadi makanya saat ini dia itu kayak merasa insecure sama kamu.
Mungkin saat ini juga yaitu kenapa dia pergi dari kamu atau menarik diri dari kamu, ya ini ada rasa insecure dari dia dari hal materi ya, karena ini Pentacles materi, ada dari rasa insecure dari materi. Gini, sebenarnya dia itu pengen punya hubungan yang saling support, terutama dari materi. Misalkan pengen deh punya usaha bareng sama kamu ya, usaha kalian berdua gitu. Dia ngasih modal gitu ya, kita sama-sama mendirikan usaha kita sama-sama kayak gitu. Dia pengen kayak gitu. Atau mungkin misalkan di sini kamu pengen sekolah lagi gitu ya, dia pengen deh membiayai kamu seperti itu. Cuman gimana mau melakukan itu sedangkan keuangan dia aja anjlok kalau aku lihat di sini ya. Dan memang ada indikasi bahwa sebenarnya selama ini kamu sering menutup-nutupi insting yang sudah Tuhan berikan ke kamu. Kenapa? Karena ini temunnya reverse. Berarti ini ada sesuatu yang terjadi dan ini sudah terungkap nampaknya ya. Karena ini di kartu ketiga, berarti memang ini sudah terungkap tentang mungkin penipuan, pengkhianatan, perselingkuhan, ataupun kebohongan ataupun apapun lah itu yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu. Misal dia berselingkuh dengan si A, si B, si C, akhirnya kamu sudah tahu sekarang ya. Mungkin dulu kamu hanya sekadar kayak insting kayak kok ada perasaan kayaknya dia lagi sama yang lain ya, kayaknya dia lagi selingkuh, tapi kamu tidak menemukan bukti yang nyata gitu ya, bukti gitu. Oke, sekarang sudah dibongkar semuanya. Jadi kalau ada The Moon reverse itu menunjukkan bahwa terungkapnya semua pengkhianatan, penipuan, perselingkuhan yang pernah ada di hubungan ini, semuanya akhirnya tuh realitanya itu terbuka semua kayak gitu ya. Dan saat ini kamu menyadari tentang aspek-aspek yang selama ini dimiliki oleh si dia ya, seberapa bobroknya dia, seberapa berkualitasnya dia, kamu bisa menilainya sendiri setelah semuanya sudah terbongkar. Dan kalau aku lihat di sini setelah setelah semua kebenarannya terungkap ya, kamu juga udah tahu sifat asli dari si dia. Nah, kalau misalkan kamu dengan dia sekarang itu belum menikah ya, belum ada pernikahan di antara kalian, maka saat ini kamu mungkin sedang mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu. Ya, setelah kamu melewati masa-masa sulit ya, setelah kamu tahu segalanya, kamu saat ini sedang mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu. Dan memang saat ini mungkin gini ya, mungkin dulu kamu sering banget ya mengabaikan petunjuk-petunjuk atau firasat yang memang sebenarnya sudah diberitahu oleh semesta ya. Jadi ketika ini semua terbongkar, wah sakit banget rasanya. Ternyata benar instingnya kayak gitu ya. Oke, dan kalau aku lihat saat ini tuh kamu sedang melepaskan semua kekhawatiran kamu, kekecewaan kamu, rasa sedih kamu ya. Saat ini kamu ingin melepaskan hubungan-hubungan yang toksik, kamu ingin melanjutkan hidupmu. Ya, saat ini aku lihat kamu itu mulai untuk memulihkan rasa kepercayaan dirimu. Kamu ingin memiliki hubungan yang berkembang dan sehat ya. Kamu nggak mau lagi memiliki hubungan yang penuh dengan merusak diri sendiri ya. Sehingga apapun yang pernah dengan siapapun kamu pernah menjalin hubungan, tapi kalau itu hubungan yang toksik, kamu ingin lepaskan. Kamu ingin lepaskan itu semua, dan akhirnya di sini kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu. Kamu ingin terus maju dengan hidupmu. Kamu ingin melepaskan ketakutan dan kamu ingin berani untuk bertemu orang lain dan mulai bersikap terbuka dengan orang lain ya, mengenal orang baru seperti itu ya. Bahkan di sini, walaupun di sini kamu mungkin merasa sulit ya untuk melepaskan emosimu terhadap si dia, mantanmu ya, terhadap si dia, si mantanmu, tapi mau nggak mau di sini kamu siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidupmu. Kalau aku lihat di sini ya, kamu siap untuk pergi dari dia. Sayangnya ketika kamu di sini sudah siap untuk pergi dari dia, ucuk-ucuk datang
Ya ucuk-ucuk datang nih si mantanmu lagi. Ya si dia ini akan datang lagi dikala kalian sudah mulai move on, sudah mulai melepaskan diri dari dia. So hati-hati ya, mantapkan dirimu kalau kamu memang benar-benar ingin move on dari dia. Karena dikala kamu sudah bisa melupakan dia, sudah bisa bahagia dengan dirimu sendiri, kamu sudah tidak kecarian dia, di masa-masa itulah dia akan datang. Ya, menggoyahkan kamu lagi, ya. Tapi ini lebih ke ini ya, kalau misalnya benar-benar kamu sudah melepaskan semuanya. Kamu sudah tidak kecarian dia lagi, kamu sudah tidak mau tahu lagi kabar dia, maka dia akan datang. Gitu. Jadi kalau Knight of Cups ini menandakan memang karena ini ya, Knight of Cup itu kan ada kesatria menaiki kuda terus bawa cups, bawa cawan. Jalannya kan kelihatan pelan ya. Berarti sebenarnya dia ini belum cepat-cepat akan datang, tapi ini dalam proses dia akan datang. Ya, dia ini sedang dalam perjalanan menuju kamu untuk datang. Gitu. Jadi saat ini dia itu akan datang. Tapi kapan datangnya? Ya, kita lihat aja karena ini pergerakannya lambat. Ya, pergerakannya lambat. Jadi saat ini tuh dia lagi proses untuk mempersiapkan segalanya ketika nanti dia datang ke kamu. Mungkin mempersiapkan mental dia, mempersiapkan sesuatu, ya mungkin dia mau memberikan kamu apa atau mau ngebahas apa yang mau diomongin itu sedang dia persiapkan. Ya, saat ini sedang dia persiapkan, lagi prepare untuk datang lagi ke kamu. Karena kalau aku lihat di sini indikasi terkuat dari hubungan kalian ini kenapa sering on off itu karena ada kesalahpahaman dan miskomunikasi yang begitu besar. Ya, ada sifat impulsif dari si dia ini yang dimana mungkin kamu tidak mengerti apa alur cerita dari pikiran dia sebenarnya. Ya, dia selalu bertindak seolah-olah dia selalu bertindak sesuai dengan keinginan dia sendiri sehingga kamu sulit untuk menduganya. Orangnya misterius ya. Jadi kalau orang impulsif itu kalau misalkan dia pengen melakukan A, maka dia akan melakukan A tanpa harus memberitahu kamu gitu loh. Ya, dia pengen melakukan A, maka dia akan melakukan A gitu. Dia pengen datang ke kamu ya tanpa harus kayak memberitahu kamu dulu, tahu-tahu udah datang aja dia itu gitu ya. Tahu-tahu udah menghubungi kamu aja gitu. Ya, orangnya memang impulsif. Jadi suka-suka hati dia gitu ya. So, ini juga memang karena ada kesalahpahaman ya di antara kalian. Bahkan mungkin mungkin ada suatu kata-kata ya nih. Mana sih tadi? I wish I take back ya my words itu. Ada suatu kata-kata yang di situ rancu dan akhirnya di sini yang membuat hubungan kalian rusak. Ya, penafsiran dari kata-kata yang pernah dia ungkapkan ke kamu itu mungkin berbeda dengan apa yang kamu pikirkan gitu, sehingga itulah yang membuat akhirnya hubungan kalian rusak. Misalkan gini, gimana ya? Misalkan selama ini dia nggak pernah menghubungi kamu ya, mungkin sudah sebulan, misal aja mungkin sebulan dia dia tidak menghubungi kamu. Terus mungkin kamu pernah chat atau telepon dia, misalkan chat, kamu kemana sih? Kamu ada yang lain ya gitu ya. Kalau misalnya ini nih. Terus akhirnya dia bilang bahwa aku lagi sibuk, aku lagi kerja. Nanti kalau aku udah nggak sibuk, aku akan menghubungi kamu. Taunya sebulan berikutnya, 2 bulan, 3 bulan nggak juga menghubungi kamu. Akhirnya di situ kamu berperspektif. Jadi kapan sebenarnya nih orang mau menghubungi aku? Katanya kalau udah nggak sibuk baru nanti menghubungi aku. Oh, maksudnya nggak sibuk itu sampai selesai pekerjaannya, bukan sehari itu kamu menghubungi. Ya, kamu berpikirnya bahwa sehari itu kan dia sibuk, berarti kan kalau udah pulang dari pekerjaannya dia udah nggak sibuk lagi kan, berarti nanti dia menghubungi kamu. Taunya ternyata enggak, mungkin 2 bulan 3 bulan kok tetap nggak ngehubungi. Nah, itu di situ akhirnya ada miskomunikasi, akhirnya di situ kamu kecewa sama dia gitu ya. Ada perbedaan perspektif tentang kata-kata yang pernah dia ungkapkan dan akhirnya karena beda perspektif dengan kamu, akhirnya di sini kamu kecewa, akhirnya kamu
miskomunikasi dengan dia ya. Contoh sederhananya kayak gitu aja deh ya. Contoh sederhananya gitu. Akhirnya di sini ya udah, berarti maksud kamu adalah itu. Oke, kalau gitu nggak akan pernah aku ganggu kamu lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi ya. Time. Ya, ketika mungkin nih, misalkan kayak cerita tadi ya, misalkan karena dia udah sebulan 2 bulan kok nggak ada kabar, akhirnya kamu berperspektif bahwa oh jadi maksud kamu adalah jangan mengganggu dia di saat dia bekerja gitu ya. Dia lagi sibuk jadi jangan ganggu. Ya udah, saat itu berarti kamu tidak akan pernah menghubungi dia sama sekali ketika dia tidak menghubungi kamu duluan. Gitu ya. Jadi di sini kamu kayak jual mahal gitu, mungkin kamu udah kecewa ya, karena itu perspektif kamu beda dengan pemikiran dia. Akhirnya di sini kamu kecewa, akhirnya kamu tidak akan pernah menghubungi dia lagi, atau kamu memulai menghubungi dia karena kamu sudah merasa ini. Nah, ketika dia lihat kamu kok nggak, biasanya kamu nyibukin dia ya dengan chat, dengan telepon gitu, nanyain kabar dia, kok ini nggak pernah lagi. Akhirnya di sini dia stalking kamu atau cari-cari tahu tentang kamu. Mungkin kamu ternyata dia lihat kamu lebih memilih untuk bahagia dengan dirimu sendiri. Mana tadi aku lihat di sini ya, Four of Pentacles. Saat ini kamu lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu sendiri ya, kamu ingin tetap maju dengan hidupmu sendiri, bahagia dengan hidupmu sendiri, sehingga saat ini dia berpikir bahwa aduh kayaknya ini waktu sudah apa ya, sudah expired untuk dia datang lagi gitu loh ya. Ini kayaknya dia sudah terlambat untuk datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan atau mengambil action untuk mengambil tindakan ke kamu, karena kamu kayaknya sudah lebih bahagia dengan dirimu sendiri, kamu kayaknya sudah nggak butuh dia lagi. Itu yang saat ini dia pikirkan, itu yang saat ini dia rasakan ya. Karena ada kesalahpahaman, akhirnya kamu memilih untuk pergi, let it go dari dia. Dan ketika dia lihat kamu let it go, dia lihat kamu lebih baik, lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dia merasa kayak aduh aku kayaknya sekarang udah terlambat ya untuk mengambil action, mengambil tindakan untuk kamu, ke arah kamu gitu. Irreplaceable, the way you love can never be matched. Tak tergantikan ya. Jadi dia merasa bahwa cintamu ya, caramu mencintai itu tidak akan pernah bisa ditandingi. Jadi mungkin kalau kamu dibandingin dengan hubungan dia dengan yang lain-lainnya itu ya, dia merasa kayak nggak bisa ditandingi deh gitu ya. Kamu itu benar-benar yang setulus itu, kamu seikhlas itu, dikala memang dia terpuruk secara keuangan ya, kamu selalu menerima dia, kamu tidak memandang dia secara materi. Dikala dia kesulitan, kamu selalu ada untuk dia. Dikala dia lagi terjatuh, kamu selalu berpikiran positif ya, kamu selalu memotivasi dia untuk tetap bangkit. Kamu intinya saat dia bersama kamu ya, cara kamu mencintai dia itu berbeda dengan orang-orang sebelum atau selain kamu gitu. Mungkin yang sebelum kamu atau selainnya kamu itu, mereka hanya memandang dia mungkin secara materi. Dikala dia lagi ada duit tuh orang-orang pada ngedeket ya. Dikala dia sudah bangkrut, dia pergi dari orang-orang itu pada pergi dari dia. Nah, kalau kamu enggak, mau dia bangkrut, mau dia sukses, kamu selalu ada untuk dia. Kamu selalu mensupport dia, kamu selalu ada di sisi dia. Kamu selalu tulus sama dia. Kayak gitu. Kamu tidak memandang apapun dari dia gitu loh. Ya, terutama dari materi gitu loh. Sehingga di sini dia merasa bahwa caramu mencintai dia itu nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Apalagi di sini dia sering mengkhianati kamu kan, di sini sering selingkuhin kamu, tapi kamu selalu tetap menerima dia. Ya, ketika dia patah hati dengan si selingkuhannya itu, dia datang lagi ke kamu, kamu selalu memaafkan dia dan selalu menerima dia lagi. Itu caramu mencintai dia. Caramu mencintai dia itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena yang lain itu mungkin mau menjalin hubungan dengan dia karena ada maunya, mungkin ya secara materi,
atau apa, mungkin dia punya jabatan, jadi mereka mau sama dia karena dia punya jabatan atau gimana gitu ya. Jadi seperti itu. Kamu itu beda dengan orang-orang yang lainnya yang pernah menjalin hubungan sama dia, itu beda. Oke, self love ya. Jadi saat ini tuh dia butuh untuk menyembuhkan rasa sakit hati dia, trigger dia, rasa kecewa dia dari pihak-pihak yang lainnya itu ya, atau mungkin dia sedang menyembuhkan dari rasa kecewa dia karena telah menyakiti kamu. Saat ini sedang mencintai diri sendiri dulu untuk sembuh dari rasa sakit hati. Ya, jadi saat ini dia masih berusaha untuk sembuh dulu dari rasa sakit yang dia alami sekarang. Bahkan mungkin berpengaruh juga dengan fisiknya. Mungkin saat ini fisiknya juga lagi sakit ya, dia juga butuh untuk menyembuhkan itu dulu. Intinya saat ini dia butuh untuk sembuh dulu. Dia sedang berjuang untuk sembuh. Kemudian ada unworthy. Ya, dia merasa kayak tidak layak. Kenapa dia merasa tidak layak dengan kamu? Karena gini, setelah dia lihat-lihat ya, kok kamu itu lebih baik dibanding dia ya. Mungkin selama ini dia kayak meremehkan kamu ya. Mungkin dia merasa bahwa mungkin secara materi kamu mungkin ya orang biasa gitu, orang yang nggak mampu, orang biasa gitu. Makanya ketika dia bilang bahwa dia orang kaya, kamu mau sama dia gitu ya. Jadi dia memandang rendah kamu. Ternyata setelah dijalani, loh kok kamu mungkin lebih karirnya lebih bagus dari dia, mungkin kamu memiliki pangkat atau karirmu bagus, terus keuangan kamu juga loh kok lebih bagus dari dia gitu ya, penghasilanmu lebih besar dari dia, seperti itu. Mungkin kamu berasal dari keluarga yang justru malah lebih kaya dari dia, seperti itu ya. Sehingga di sini dia merasa nggak layak untuk kamu ya. Kalau dibandingin tuh dia nggak ada seberapanya lah dibanding kamu, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin mengungkapkan segalanya. Dia ingin apa itu namanya? Jujur sama kamu ya. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi dengan dia. Ya mungkin nanti ketika dia datang nanti dia akan mengungkapkan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan dia, siapa jati diri dia sebenarnya, apa yang dia lakukan selama ini, semuanya akan dia ungkap. Perselingkuhan, kebohongan, rahasia atau apapun itu akan dia ungkap ya. Mungkin ketika nanti dia datang ya, ketika dia datang. Kemudian ada chaser. Oke, chaser itu pemburu ya. Jadi sama ini kan dia berburu wanita lain atau pria lain ya. Di sini ada step the back ya. Jadi dia itu nih, di sini juga ada chaser. Dia sering menghadirkan pihak lain di hubungan kalian, dan saat ini tuh udah dia nggak mau lagi memburu-buru wanita lain atau pria-pria lain di luar sana. Oke, tadi azan ya. Hujan azan. Oke, jadi aku lihat di sini dia sudah tidak mau lagi berburu-buru wanita atau pria-pria di luar sana. Saat ini dia memang lagi fokus sama materi ya, yang sedang dia sembunyikan dari kamu ini. Ya, dia sedang fokus dengan masalah materi dia. Oke, aku rasa cukup lah ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Pisces. Alfabetnya ini ya bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian tentang sesuatu dari hubungan kalian ya, entah mungkin nama tempat yang kalian sukai atau nama tempat yang dia sukai gitu ya. Oke, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.